Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala syafa'ati rasulihi wa khadilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih wa biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana ila hadrati man hadayna al-fatihata lahu wa dhakarna asma'ahum bi hadhal majlis khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fid din وصولي وفروعي من الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه بالدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. الباب الثالث والثلاثون. Adapun bab yang ke-33 as-salisu was-salasun berapa? Yaitu fi fadilatis somti. Somti bacanya, jangan sumti. Fi fadilatis somti, pada menjelaskan keutamaan meneng. Apa meneng? Ternyata meneng ini hebat juga ya. Jadi yang datang hari ini hebat semua, meneng kabeh. Saya doang yang ngomong ini. Sebelum kita baca hadisnya, unzur bisyarhi. Ada ibarat yang menurut saya bagus sekali. Lihat di kitab syarahnya. I'lam, saya baca ini tengahnya dikit. Annal insana imma ayyatakallama aw yaskuta. Jadi ketahuilah bahwasanya orang itu ada kalanya ngomong, ada kalanya diam. Ibu pilih mana, ngomong apa diam? Kadang ngomong, kadang fa in takallama. Yang ngomong dulu nih. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribhun. Fa in takallama, kalau seseorang itu ngomong, ada kalanya omongannya apa? Baik, itulah orang beruntung. Fa in takallama fa imma apa? Bi khairin fa huwa ribhun. Itulah orang beruntung. Sebetulnya ngomong, tapi ngomongnya harus ngomong yang apa? Baik. Ngomong baik itu apa Ustaz? Apa baik begitu. Ngomong yang ada faedahnya, ngomong yang ada manfaatnya. Karena ketika ada yang mengatakan diam itu emas, awas, hati-hati, itu maknanya bisa kemana-mana. Diam itu daripada ngomong mulu nggak ada manfaatnya, maka lebih baik ketika itu emas. Tapi berbicara kebaikan itu mutiara, lebih mahal daripada apa? Diam. Jadi konteks ngomong dan diam itu nanti pelaksanaannya saja. Kapan kita harus berbicara, kapan harus diam.
Kalau memang yang kita katakan baik, maka beruntunglah kita. Au bisyarrin fahuwa khusranun. Sesekali orang ngomong apa, atau seringkali ngomongnya syarrin apa syarrin, jelek atau buruk atau jahat. Nah, ketika berkata seperti itu maka fahuwa khusran, rugi. Bahkan ruginya kemana-mana sampai dosa. Itu untuk ngomong. Berarti kita pilih ngomong apa pilih diam kalau yang barusan? Ngomong. Kalau ngomongnya harus apa? Baik, karena di situ ada keuntungan. Pak, masjid mana? Diem aja. Bener kan? Udah bener. Besok ngaji malam apa Pak? Diem aja. Apa baik begitu? Sudah baik. Pak, yang ada dangdutan itu hari apa ya? Diam. Nah, bagus loh. Dangdutan maksudnya dangdutan yang itu loh, yang apa? Yang ya jelas lah itu. La wa in sakata, dan jika diam ia insan, lah diamnya juga ada dua macam. Fa imma an syarrin, ada orang diam itu karena apa? Kadangkala diam dari berkata buruk, daripada ngomong salah, daripada ngomong gak ada manfaatnya, daripada omongannya buruk, jahat, jelek, lebih baik. Nah, maka diamnya faribhun, itulah diam yang beruntung. Wa imma an khairin, dan ada kalanya diam itu urusan kebaikan. Contohnya tadi itu, masjid mana Pak? Diam, kan diam kan? Pada kebaikan. Ngaji kapan? Diam. Itu baik padahal, tapi diam. Dikatakan diam atas kebaikan, apa itu? Fa khusranun, maka diamnya itu diam yang rugi. Nah, seperti itu. Fa khusranun. Falahu, maka kesimpulannya, falahu fi kalamihi wasukunihi ribhanun, maka orang itu ngomongnya atau diamnya itu masing-masing punya keuntungan, tergantung ngomongnya untuk apa, diamnya tujuannya apa. Carilah keuntungan dari dua sikap itu, sikap harus berbicara atau sikap harus diam. Carilah terus keuntungan. Saya ngomong nih, kalau orang jadi pada nggak enak ya diam, berarti kita dapat pahala. Diamnya ada pahalanya. Berarti saya ini ngomong ada pahalanya nggak nih saya ngomongnya? Alhamdulillah. Pantesan Ustaz ngomong baik. Iyalah, kalau saya diem aja kan ya kagak paham. Terus ngomong ya Ustaz, ya Ustaz kok kata ibu-ibu nih kemarin waktu hajatan diem aja. Ketemu saya di apa, di tempat hajatan. Biasanya kalau di masjid tuh ngaji suaranya banyak, tempat hajatan kok diem aja. Ya gimana jawabnya itu kalau ada ibu-ibu ngomong begitu? Saya kira ya, masa saya di tempat hajatan ngoceh baik, lihat-lihat dulu. Atau diamnya karena memang lagi ngunyah, biasanya kan ngunyah itu makan apalah ya. Seperti itu. Ya Allah, jadi ini ilmu ya, ilmu itu berarti ya alhamdulillah jadi tahu. Ada orang ya dia mah pokoknya punya duit begitu, nggak punya duit begitu. Bagus nggak tuh orang itu? Ya belum tentu bagus. Biasanya orang kalau punya duit rame apa diem? Pengalaman deh. Ramenya kalau lagi susah gitu. Jangan. Kita kalau punya duit ya rame.
Karena ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Kalau dapat nikmat itu ya cerita-cerita loh. Hadis itu maksudnya apa? Cerita-cerita. Alhamdulillah saya baru dapat bonus akhir tahun. Ya, saya traktir nih pengajian malam minggu. Bakso misalnya seorangnya 1 mangkok. Hitung berapa ini? 20 apa 30? Siapa yang bayar tuh? Nah itu wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Tapi fakta di lapangan sampai bosan kita dengerin dia tuh. Perasaan hidup lu susah mulu. Kenapa? Ya karena yang selalu diceritakan kesusahan. Bagaimana Pak? Kalau udah begitu Pak ya udah orang. Asal begitu Pak ya kita anggap itu kelasnya langsung gak naik kelas. Sudah tahun 2022 gak boleh begitu. Tahun 2022 ini ketika dapat nikmat rame, cita-cita, syukuran. Tapi kalau lagi dapat musibah menang. Wah Pak, kemarin tabrakan diem aja. Itu baru tuh, wes ilmunya mantap itu. Ya diem aja, orang di rumah sakit nggak sadar ya diem aja. Wah orang nggak ada yang tahu kalau dia ketimpa musibah, itu yang paling bagus itu. Ya itu ya kelasnya ya kelas ya orang khusus lah. Umumnya kalau susah rame, kalau senang itu ya jelek. Ya falahu fi kalamihi wa sukunihi ribhanun. Nah karena itu orang itu ya diemnya kayak ngomongnya itu pasti ada keuntungan lah. Yang bagilah seyogianya, kata musannif ini tahsiluhuma. Apa itu? Wa khusranani. Seyogianya sepanjang hidup kita, asal lagi apa? Melek gitu, kecuali tidur. Carilah 2 keuntungan. Apa maksudnya 2 keuntungan? Kalau ngomong kita selalu beruntung karena ngomong kebaikan, ngomong yang ada faedahnya. Kalau diam kita juga selalu beruntung. Apa itu? Karena diam kita karena tidak mau apa? Bicara yang tidak ada faedah. Berarti setiap tarikan napas kita itu tidak pernah sepi dari pahala kalau kita bisa manage. Ini dong. Ini kalau sekarang ini pahala doang isinya ini orang. Lah diem aja. Loh bener, saya ngomong apa? Orang lagi nyimak lah, ya, lagi nyoret, lagi dengerin, meresapi, engkau tinggal ngamalin. Itu pahala doang. Kecuali yang ngobrol di belakang orang nggak ketahuan. Ibu-ibu ada yang ngobrol nggak di belakang? Ngobrolin apaan? Katanya semalam jagung pada angus. Ngomongin jagung angus lagi dengerin ngaji kan itu rugi itu. Hah? Omongan itu rugi, nggak ada manfaatnya. Jangan begitu ya. Ya Allah, ya Allah ya Karim. Yan bagi at-takhallusu minhuma afada dzalika Ibrahim as-sabar. Apa bacanya? Enggak tahu lah, enggak ada barisnya itu cari. Ibrahim sabar khiti apa siapa lah namanya, enggak tahu. Jadi hendaknya setiap hari itu kita menyelamatkan diri dari 2 kerugian. Apa 2 kerugian? Diam ketika harus berbicara baik, ngomong yang tidak ada faedahnya. Itu namanya kita tidak selamat dari 2 kerugian. Hadisnya qala bersabda siapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu al-afiyatu adapun keselamatan atau kesehatan atau kewarasan yaitu asyratu ajzain, ada 10 bagian, ada 10 macam. Orang itu kalau mau selamat carilah 10 pintu keselamatan. Mau selamat hidupnya, mau selamat, mau sehat, itu ada 10 apa? Ajza. Tis'atun, adapun yang ke-9 ataupun yang 9 yaitu bisomti, pada urusan menang. Jadi ada kalam hikmah. Kalam hikmah itu ucapan yang mengandung hikmah, mengandung ilmu yang bermanfaat.
Kalau dulu di pondok ya harus dihafal kalam-kalam hikmah, maka masuknya mahfuzat. Nah, mahfuzat itu ya harus dihafal, santri harus hafal mahfuzat. Mahfuzat itu isinya apa? Hafalan itu ya kalam hikmah, ya hadis, ya macam-macam. Apa dikatakan? Salamatul insan apa? Fi hifdzil lisan. Orang itu selamat dan tidaknya tergantung menjaga lisan. Lisan ini bencananya luar biasa, apalagi mahfuzat yang lain. Al-lisan saghirul jirmi, pakai kasrah tuh jimnya, bentuknya kecil, jirimnya, fisiknya itu kecil sekali. Al-lisan saghirul jirmi, fisiknya kecil. Gedean mana mah? Telapak tangan. Fisiknya itu lisan bentuk. Kecuali ya lidahnya jerapah atau lidahnya ontak. Jadi bentuknya lidah itu kecil, jiribnya bentuknya kecil, tapi kabirul jurmi. Yang kedua jimnya doma. Kabirul jurmi apa berarti? Besar dampaknya atau luar biasa atau dahsyat akibatnya. Gara-gara ngomong kelancopan, tetangga nggak saling tanya tuh. Gara-gara ngomong keplodosan padahal keplodosan itu apa ya? Biasanya orang kalau ngomong mulu sering keplodosan, makanya jangan banyak ngomong lah. Ngomong mulu sering keplodosan. Ya, ngomong tuh ditata, tapi juga jangan kayak film sinetron. Bagaimana Bapak sehat atau tidak? Ya jangan begitu juga, jadi norak nanti. Ya biasa aja kita sehari-hari, cuman ya diatur kapan waktunya ngomong, kapan waktunya denger. Mana tuh Pak? Besok berangkat sono ngelihat dangdut. Diem aja. Lu diem aja, punya mulut nggak? Diem aja terus. Gagu, biarin. Sampai dia capek. Itulah keberuntungan kita. Kalau makin ngeyel dia ngomong, udah tinggalin lari. Udah tahu itu perkara jelek pakai nanya. Tapi ada yang begitu, diem aja. Lu ngomongnya jangan nanya jadi depan bini gua ngapa? Begitu Pak. Kalau gua bilang iya, ntar bini gua tahu. Gitu brengsek juga kalau itu tuh. Kayak gitu brengsek juga orang. Diem tahu-tahu paling depan jogetnya. Itu brengsek tuh yang gitu orang tuh. Orang sono, orang kampung saya, orang sini mah, nggak ada kan Pak? Ya Allah, ini kita tanggal 1 udah mulai ngaji lagi ya. Saya kira libur ngaji. Waduh luar biasa, rajin banget ngaji ya orang ya, masya Allah. Terus emang libur ini tanggal merah ini ya. Ya Allah luar biasa nih ya. Rajin banget, mudah-mudahan ya ini tahun baru, semangat baru ya, insya Allah ya ilmunya manfaat, berkah dunia akhirat. Mau doain panjang umur ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Sehat, waras, seger, buger ya, dipelihara, dijaga oleh Allah. Wah doanya keren gitu ya, dasar ya, doain ya makin kuat, makin tabah, makin mantap, menjaga persatuan ukhuwah sesama tetangga, sesama jamaah terjaga. Yang utama nih doa saya nih, jarang-jarang, mudah-mudahan hatinya semakin bagus. Doa saya itu mudah-mudahan hatinya semakin bagus ya. Doa awal tahun Hijriah apa ya Mas? Masa ini ya, boleh nggak doa awal tahun begitu, boleh nggak? Doa ya boleh aja. Masa ini tanggal berapa ini? Doanya apa ya? Nggak usah, doa ya sesuai kebutuhan aja. Ya, jadi salah satu pintu atau bagian selamat kita hidup atau sehatnya yaitu diam. Fisamti itu di dalam lihat as-sukut. As-samti ini maknanya as-sukut. Amala thawaba, konteksnya begitu, meninggalkan
berdiam meninggalkan omongan yang tidak ada sawab. Apa sawab? Tidak ada pahala fihi padanya mak. Ngapain ngomong yang nggak ada pahalanya? Rugi man. Apalagi lagi lapar gitu, yang ngomong makin lapar. Tapi orang kita itu ya kalau lapar berisik, kalau udah kenyang aja dah. Ngapa begitu? Padahal kan kalau lapar berisik makin lapar itu kata saya. Ya, karena energi apa? Keluar terus. Nggak ada bedanya mak mbek ternyata. Saya lagi pulang kampung tuh ke rumah mamang kalau di Sukabumi. Mang, itu kambing apa itu? Cerik wae, cerik ya? Cerik itu apa? Cerik apa? Cerik. Teriak tuh apa ya? Saya yang gitu ya gitu. Belum dikasih empan. Oh, berarti sama orang ya. Kalau belum diimpanin apa? Begitu si mamang ngempanin diem. Berarti sama orang ya? Sama nggak? Atau kambing sama orang apa orang sama kambing gitu? Ya memang ada persamaan kita dengan binatang, ada lempengan itunya sama banget. Ya Allah. Wal asyiru, adapun pintu yang ke-10, artinya bagian yang ke-10 dari selamatnya kita atau sehatnya kita, yaitu fil uzlati, pada apa? Uzlah. Bapak ini kalau rasanya ya Allah, di kampung ini kok hidup saya ini kok ya kayak terlunta-lunta, hidup yo gak enak misalnya loh, banyak dicemooh orang apa, ya udah uzlah saja, mengasingkan diri di mana gitu yang kita di sana bisa tenang ibadah. Karena ketika kita masih ada di lingkaran itu, di lingkaran orang yang setiap hari itu tidak senang sama kita, itu makin sakit kita, menjauh ya. Bapak ngene di kampung ini sudah hidup bertahun-tahun, tapi nasibnya belum berubah. Ya anak muda ya, udah puluhan tahun tapi nggak laku-laku gitu di sini tuh, nggak ada gadis yang demen gitu. Ya pindah ke Papua, bagaimana? Banyak cewek-cewek di Papua. Ya itu yang kita sebut hijrah itu ya, merubah nasib. Gitu. Tapi kalau merasa enak saya tinggal di sini ini enak, ya kerukunannya terjaga, ya cara kerja ya alhamdulillah ya ala kadarnya ketemu kan gitu tuh Pak. Ya sudah, mau nyari yang mana lagi? Udah paling ntar nungguin mati udah. Ya Allah. Al-uzlatu atau fil uzlati anin. Hadis pertama. Hadis kedua, waqala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, yaitu bagi tiap-tiap sesuatu, najasatun, ada najisnya. Jadi tempat-tempat nih kayak ini nih ada najisnya, ada berpotensi ada najis. Ya anggota tubuh ini ya kalau kita pikirin ini isinya najis. Dari mata keluar apa? Belek najis nggak? Najis. Dari kuping, dari hidung, sudahan dari pintu air bawah tuh, pintu air depan, pintu air belakang, itu sumbernya najis. Nah, itu yang dikatakan likulli syai'in apa? Najasatun. Adapun lisan kita, lidah kita apa ada najisnya? Ya kalau habis makan B2 ya jelas itu najis itu. Habis minum khamar ya jelas najis. Bukan itu. Karena di sini bukan najis dalam artian ainiyah. Memang zatnya itu ada, tapi di sini najis yang bersifat haliyah. Saya tidak bilang hukmiyah, kalau hukmiyah nanti beda lagi itu. Wa najasatul lisani, adapun najisnya lisan, yaitu al-bida'atu. Apa al-bida'atu? Al-bida'ah ayil fuhsyu fil mantiki. Itu maknanya al-bida'ah. Apa itu? Keji atau buruk atau jelek pada percakapan atau perkataan.
Jadi orang ngomong itu kalau keji ngomong, maaf ya, saya nyontoinnya nggak enak. Di setiap daerah, setiap, ya katakanlah saya nyebutnya suku lah, setiap suku, ya Sunda, Jawa, Betawi, Padang, itu ada perkataan yang kalau diungkap itu masuk kategori kalamun fahish. Saya kan nggak mau nyontoin, tahu lah kita di Betawi ngomong apa yang nggak pantas, di Jawa ngomong apa yang nggak pantas. Sering kali kita dengar ada orang ngomong kayak gitu, tanpa terasa sebetulnya yang keluar dari omongannya itu adalah najis. Hai, al-bid'ah. Termasuk di dalamnya najis itu an-namimah, apa? Ngadu domba. Apalagi ghibah, ngomongin orang, itu najis. Ada orang mulutnya wangi secara fisik tapi busuk secara batin. Awas, jangan terpesona sama orang manis lidah, manis bibir, tapi busuk. Karena dorongan busuknya itu bersumber dari hati dan pikiran. Hatinya sudah busuk, diaplikasikan dengan lisan. Padahal menurut kita orang itu terhormat. Itu berat kita itu. Ya Allah, berat. Itulah pentingnya kita memanage lisan, jangan sampai sembarangan kita ngomong. Karena ya Allah, ternyata omongan kita itu mencerminkan pribadi kita. Maka tolong tegur saya nih Pak, Bu, kekenyangan jagung apa ini ya? Kalau ada ucapan saya yang kurang pantas, tegur saja. Maaf ya, ini saya ikrar, saya tidak bakal tersinggung. Pak Ustadz, ya tolong bahasa yang tadi dikoreksi lagi karena itu kurang pantas. Nah, saya senang sekali. Ya maklum, saya manusia juga, kadang-kadang ngomong sendirian nggak kekontrol kan apa. Atau yang sudah kadung akrab sama saya, sering ketemu ini ya, Pak Ustadz Manan, Pak Haji Retno, Pak Ustadz Roja, Pak Haji Asep, Anjukin, Pak Haji Padli, Pak Dadang, kan sering ketemu sama saya, sering ngobrol sama saya. Kalau ada omongan saya yang apa di hati Bapak itu kurang pantas gitu, secara aturan etika dan apa ya, itu tidak pantas gitu ya, tegur. Kita saling menegur, jangan begitu ya ngomongnya, tidak pantas. Lah kita kalau diingatin begitu tidak boleh tersinggung. Masih bagus ada yang ngingetin di dunia. Umpama nggak ada yang ngingetin lah, bagaimana tanggung jawab kita di akhirat nanti? Itulah beruntungnya bergaul sama orang baik itu, karena ada yang apa? Selalu mengingatkan. Dan kalau diingatkan tidak boleh marah. Sebagai siapapun kita, yang mengingatkan juga harus tahu porsinya, yang diingatkan juga harus tahu, ya saling menyadari. Maka saya menawarkan diri nih ya, andai kata ada omongan saya yang tidak pas, yang tidak cocok, itu dikoreksi saja. Kalau perlu di WA, minta nomor WA saya sama Pak Haji Retno. Pak Ustadz, tadi saya ngomong sakit banget denger Ustadz ngomong itu. Lempengan mana Bu? Yang tadi itu yang ngomongin apa tahu ya? Iya, yang jagung misalnya, Ibu tersinggung nggak? Saya ngomong jagung, Ibu tersinggung nggak? Enggaknya kayaknya datar ya, nggak enak ya. Enggak. Enggaknya kayak terpaksa banget. Ibu tersinggung nggak saya ngomong jagung? Bedain Bu antara itu, kadang-kadang guyon tuh gitu ya. Guyon tuh, orang kalau suka guyon tuh kadang-kadang kebablasan memang ya. Iya. Mungkin karena saya belum tapi tua kali ya Pak Ustadz Manan ya. Kalau udah tua-tua lagi mungkin udah, nanti Bapak ketemu saya pokoknya saya diem ya. Diajak ngomong saya diem aja, takut salah. Bapak main ke rumah saya lebaran tuh, saya diem aja, enggak saya tawarin kacang apa, diem, takut salah. Apa begitu maunya?
Lanjut dah, jangan kebablasan, gak enak. Jadi al-bid'atu, kalau orang Jawa bilang gunem olo. Apa gunem olo itu? Ya ngomong jelek itu gunem olo ya. Ya. Wa in kana, lah itu kan al-fuhsyu fil mantiq wa in kana. Nah, ini pakai goyah loh. Berarti nggak ada pembenaran atas perkataan kita, walaupun yang kita katakan sesuatu yang benar, tapi cara ngomongnya keliru, itu juga bermasalah. Bayangin, omongan yang jelas nyata benarnya, tapi cara ngomongnya salah, itu bisa salah juga. Lagi kita baca, itu maksudnya al-bid'ah, al-fuhsyu fil mantiki wa in kana kalaman sidqan. Lah, meskipun yang kita katakan itu omongan yang benar. Berat ini. Bab lisan ini memang berat banget ini. Ya Allah. Lanjut hadis berikutnya, waqala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orangnya itu somata tahu? Diam-diaman, mananya itu aisyakata anin nutki bima la thawaba lahu, itu penjelasannya begitu dalam kitab syarah. Najah, ini nanti kalau di bab jadi masuk mahduzat begitu. Man somata najah, man jadawa jadi ya, man somata najah, siapa yang menang najah monggo selamat. Najah ay minal iqab wal itab yaumal ma'ab. Jadi orang itu bisa memanage omongannya, nanti selamat ya, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat lah itu. Maklum ini tidak usah panjang-panjang syarahnya. Waqala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah kenapa Ustadz dari tadi ngomong aja tuh begitu tuh. Sukutul alimi, misalnya begitu ya, kalau saya disebutnya orang alim ya, kalau masih kalau. Adapun diamnya orang berilmu, sukutul alim. Adapun diamnya orang berilmu, yaitu syainun, aib. Orang alim tuh kalau diam aib. Karena memang yang ditunggu apanya? Curahan ilmunya. Oh, terjawab sudah kenapa Ustadz dari tadi ngomong mulu. Ini rupanya hadisnya. Betul. Al-alimu apa? Sukutul alim apa? Syainun. Jadi orang alim, orang berilmu itu harus ngomong ketika omongannya itu mengandung apa? Ilmu dan dibutuhkan. Sehingga nanti diancam nih orang kalau punya ilmu kok nggak mau kasih tahu perkara yang sejatinya benar bagaimana, maka dilaknat. Apa itu dalam hadis yang lain dikatakan man katamal ilma apa? Mal'un. Kata Nabi dikatakan begitu, man katamal ilma mal'un. Siapa punya ilmu kok nggak disampaikan, maka mal'un. Apa mal'un? Dilaknat, terkutuk. Itu kalau ada orang butuh. Tapi kalau orang nggak butuh ilmu kita ya semeneng aja, orang nggak butuh kok. Nah, itu. Jadi diamnya orang alim, orang berilmu atas sesuatu yang berfaedah itu sainun. Apa sainun? Aibun. Wa kalamu, adapun ngomongnya orang alim yaitu zainun, perhiasan. Ya. Terkadang ya kita dengar ada orang alim itu bicaranya ya dengan susunan kata yang tertata rapi, indah. Ada yang begitu. Ada yang memang beletak-beletuk, tahu beletak-beletuk? Ya memang stylenya begitu. Saya kemarin ngelihat video itu ada kiai di daerah Indramayu apa mana itu ya. Masya Allah. Ya pokoknya dari mulai assalamualaikum sampai assalamualaikum lagi semuanya tawa itu. Sejam itu loh, dari assalamualaikum pertama sampai assalamualaikum terakhir isinya tawa mulu itu. Kalau diundang kemari ya kira-kira ya tawa semua itu. Di Indramayu itu, orang Indramayu kayak itu. Siapa itu namanya? Saya ada video. Iya. Tahu ya lupa itu. Oh,
tawa mulu tuh, ibu-ibu pasti seneng banget tuh. Yo tahu-tahu ngompol gitu aja lah gitu kata. Tawa. Kalau kebetulan ngomong itu ya saya pertama minta maaf dulu. Mohon maaf kalau saya bukan apa itu ya. Kalau saya tidak bisa lucu, mohon maaf. Saya minta maaf dulu tuh. Karena saya kan bukan pelawak ya. Kadang-kadang orang ngundang itu kan ekspektasinya nggak tercapai ketika apa yang saya sampaikan tuh ya, Ustadz ngomongnya serius banget gitu. Maka sebelum terjadi penilaian itu saya ngomong dulu, mohon maaf sebelumnya kalau saya kurang lucu, gitu saya ngomong. Ya alhamdulillah, umpama nggak lucu orang udah minta maaf tadi di depan. Ya Allah. Sebetulnya ini pengajian bab ini pantas enggak ini berdampak. Saya lihat pengajian diem semua ini dasar ini, tapi diemnya nggak tidur ini kan, sambil ngeliatin saya sambil diem. Itu maknanya apa ya itu ya? Ya pas bab diem Ustadz nyuruh diem. Iya ya, bukan saya yang nyuruh, hadisnya begitu. Ntar dah. Makanya mestinya pengajian itu harus ada tanya jawab. Terakhir kali ntar ya kalau kira-kira mau apa. Oh udah tinggal 9 menit lagi. Tanya jawab. Saya bertanya, Bapak menjawab gitu ya. Yang bisa jawab pulang dulu. Kayak di sekolah gitu. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Wa kalamuhu zainun, apa itu? Perhiasan. Itu untuk orang yang berilmu. Bagaimana orang tidak berilmu atau bodoh? Wa kalamul jahili, adapun ngomongnya orang bodoh yaitu syainun, kebalikan. Orang bodoh itu kalau ngomong itu ya aib. Kenapa? Kebodohannya kelihatan gitu loh. Maka kalau bodoh menang, nggak ketahuan bahwa kita orang bodoh, selamat guys pokoknya. Tapi kalau udah bodoh ngoceh mulu, makin kelihatan kebodohannya. Kebodohan itu maksudnya termasuk Bapak ini ketika dihadapkan oleh persoalan yang Bapak nggak paham, menang. Karena ketika persoalan yang Bapak nggak paham atau timbang paham, Bapak ngomong, itu nanti guyo ake marang lian lah istilahnya. Tahu ya? Ini bikin ketawa orang gitu. Ngomong masalah corona di depan dokter, ya dokternya tawa. Orang ada mantri aja nggak berani ngomong, kita mantri bukan apa bukan, ngoceh aja masalah corona. Ada dokter, ada pakarnya, diam. Pun ketika bicara agama, lihat dulu konteksnya, kita sedang berhadapan dengan siapa. Kita menyerap apa yang disampaikan oleh pakar-pakar itu, baik pakar kesehatan, pakar ekonomi, pakar ilmu, kita serap sebagai orang yang tidak terlalu nyampe ilmunya ke situ. Itu baru hebat itu. Nah, maka dikatakan wa kalamul jahili syainun, bicaranya orang bodoh itu apa? Aib. Akhirnya wasukutu, adapun diamnya jahil yaitu zainun, perhiasan. Perhiasan orang bodoh itu adalah diam. Nah, itu. Lanjut biar khatam. Ya Allah. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslul imani, adapun pokoknya iman yaitu as-sukutu, diam. Illa an dzikrillahi ta'ala, kecuali dari berzikir kepada, ada di sini akhirnya banyak ulama, ini salah satu hadisnya, kenapa zikir itu ya sah-sah saja sampai bunyi itu la ilaha illallah, tidak apa-apa. Memahami ayat apa itu dalam surat At-Taubah, apa ayat apa itu? Apa itu? Tadarru'u wa khifah wa dunal jahri, itu apa? Ayat berapa itu? Surat apa itu? At-Taubah ya. Nah, itu ada korinah dunal jahri, sehingga orang nggak boleh pakai ayat itu untuk melarang orang berzikir bersuara, nggak boleh, karena ada korinahnya dunal jahri. Oh, kalau nggak ngaji balaghah itu ya badek dunal jahri, dia nggak ngerti korinah. Ada dunal jahri kok orang zikir la ilaha illallah, nggak boleh. Itu nggak paham berarti itu, nggak paham ayat berarti itu. Pakai terjemahan doang sih, jadi nggak paham ya. Iya, itu
muatannya ayat itu mengandung bahasa yang tinggi sekali secara unsur sastra, dia nggak tahu. Saya tanya, Bapak tahu nggak ada korina? Korina apa? Dia pikir korina itu orang Filipin. Yang duluan ada namanya apa, presiden apa itu loh, korina itu. Bukan, korina itu dalil, petunjuk atas sesuatu yang apa? Diungkap sebelumnya. Petunjuk-petunjuk itu terkadang tersembunyi. Nah, kalau kita ngaji tafsir itu kan apa yang menunjukkan atas kata-kata itu bisa jadi tersembunyi, mahdzuf. Nah, pinter-pinter kita mentakdirkan sesuatu yang tersembunyi itu. Maka mengungkap rahasia ayat Al-Quran itu harus pakai tafsir. Nggak pakai tafsir nggak keungkap, belas nggak keungkap. Yang ada keliru. Kayak bermodal terjemahan itu nggak bakal keungkap, rahasianya nggak bakal. Maka itu lahirlah kaidah-kaidah usul seperti begini. Al aslu fil amri al wujub. Malam apa itu, taktarin apa itu. Jadi asalnya perintah dalam Al-Quran itu wajib selagi tidak ada qarinah yang membatasi perintah. Lah al aslu bin nahyi at tahrim. Asalnya larangan dalam Al-Quran itu adalah haram. Sehingga ketika saya coba saya ketika ngebahas masalah itu di pesantren itu, saya tanya santri, bagaimana kamu bisa menjawab atas ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Itu ada fatahajjat, amarnya itu jatuh setelah fa. Ada amar di situ. Apakah amarnya perintah tahajud itu wajib di situ? Karena ada laka, wajib. Laka itu apa? Bagimu siapa yang dipanggil laka itu? Nabi. Berarti tahajud itu indan Nabi wajib. Itulah lahir hukum namanya sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Karena nabinya wajib, umatnya tidak wajib, tidak bakal kuat kalau diwajibin. Karena memang nabi wajib, umatnya tidak wajib, maka status hukumnya mendekati wajib. Apa namanya hukum yang mendekati wajib? Sunnah muakkad. Maka tahajud dalam apa? Pandangan kita umat nabi itu adalah sunnah muakkad. Maka nggak boleh mewajibkan hukum atas dasar ayat itu. Nggak ngerti ayat berarti dia. Karena Nabi itu dalam hadis pernah mengqadha salat tahajud. Nah, kalau kita kalau nggak tahajud qadha nggak? Bisa tahajud saja alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Mana tuh Pak? Ya Allah. Zikir ya kan? Diem satu masjid 3 jam, pules nggak? Pules. Maka itu kan kalau Bapak ke Suryalaya sana, ada Allah yarham Abah Hanom. Wah itu, wah, la ilaha illallah. Pernah kaget itu sama masjid orang. Ya memang begitu. Ada yang zikirnya diem aja 3 jam, lah tidur semuanya. Silakan kalau Bapak mau dapat zikir dengan diam, itu tidak ada larangan. Awas nih, ntar diam tapi pikiran kemana-mana. Sebab salah satu fadilah keutamaan zikir dengan bersuara itu mampu mencegah pikiran kemana-mana. Tuh khasiatnya saya kasih tahu aja. Ini yang ngomong orang Toriko nih. Salah satu khasiat fadilah zikir itu bersuara apa? Mencegah apa? Daf'ul fikri anit takhayyulan wal madar. Jadi supaya otak nih pikiran tidak mikir apa? Yang madar, yang diem itu kan dikhawatirkan apa? Ya macam-macam. Beras nggak punya, ya Allah, kan mikirin beras, karena nggak bersuara. Tapi kalau la ilaha illallah, yakin otak nggak mikirin apa-apa, karena sudah kesedot sama apa? Ini saya belain nih yang zikir keras, saya belain.
Ntar ada lagi yang giliran belain zikir apa? Ya ada ya, makanya harus komplit. Lah orang itu yang marah-marah, bid'ah, lah ngajinya 1 bab. Ngajinya mestinya 2 bab, 3 bab, 4 bab lah. Oh, ini aja ada berapa bab ini belum khatam-khatam. Kalau kata Gus Mus itu, ngajinya baru bab godok, boyong, paham ya? Ngaji baru bab godok apa? Boyong. Akhirnya kan bab-bab yang lain dia nggak, ayo isinya marah aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Satu lagi ya. Waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu, adapun diam yaitu zainun, perhiasan lil alimi bagi orang yang alim, wasatrun, dan penutup lil jahili bagi orang yang bodoh. Lihat di dalam nih. Li'annal mar'a, lihat di dalam ini bagus sekali nih ungkapan ini. Paling nggak alasan ya. Kenapa? Wasatru lil jahil. Li'annal mar'a, seseorang ya, jahluhu masturun. Ya, gitu. Jahluhu apa? Masturun, malam yatakallam. Orang itu bodohnya akan tertutup selagi dia nggak ngomong. Soalnya nih, orang itu bodohnya nggak kelihatan, tertutup selagi dia apa? Nggak ngomong atau tidak. Ya Allah. Waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin. Nah, ini ancaman buat orang yang doyan ngomong. Kam, begitu banyak min kalimatin, adapun beberapa kalimat yaitu salabat, mendedel, menyalip ya kalimat, nikmatan akan nikmat. Maknanya apa? Gara-gara omongan akhirnya kita nggak dapat nikmat. Salah ngomong, aturan dapat duit nggak dapat duit. Paham? Nggak bisa menata perkataan atau pokoknya salah ngomong. Begitu banyak kalimat, perkataan, omongan yang akhirnya akan apa? Mentiadakan nikmat. Aturan dapat jadi nggak dapat gara-gara salah. Itu mana ini? Banyak sekali. Kasus kita sehari-hari banyak itu. Begitu juga wakam min kalimatin, wakam min kalimatin, wakam begitu banyak min kalimatin, adapun kalimat yaitu jalabat, menarik ia, kebalikannya, menarik ia apa? Kalimat nikmatan, lawannya nikmah apa? Nikmah. Nikmah, nikmah. Kalau nikmah itu ya kenikmatan, nikmah pakai kop berarti apa? Hukuman. Begitu banyak kalimat yang menarik atau mendatangkan apa? Bahaya atau apa ya, hukuman atau gara-gara salah ngomong. Nah, itulah kasus orang yang menyebar hoax itu kan kena undang-undang apa itu? Berapa tahun sekarang satunya? 5 tahun. Jangan sampai nih orang Gandaria ada yang ketangkap gara-gara nyebar apa? Hoax. Hati-hati. Kalau cara punya HP itu mendingan nyebarin hoax apa main game? Mendingan mana? Yang main game ada main game itu. Saya suka ngelihat orang main HP game ini. Itu saya hormati. Baguslah ente main game daripada nyebar hoax, mendingan game ini bagus. Tapi gara-gara main game mulai ini nggak sholat nggak ngaji ya jelek lagi. Ya. Waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim, man akhrasa lisanahu, man adapun siapa orang itu akhrasa, menjaga ia man lisanahu akan lisannya, lam yastahik maka tidak berhak siapa ahadun seorang pun, ya Allah, mahammatahu, mahammatahu akan apa? Menghukum atau menghina man.
Siapa orang yang pandai menjaga lisannya, maka tidak ada seorang pun yang berhak menyalahi dia, menghina dia. Kita sering dihina orang gara-gara ngomongan kita salah. Coba kalau kita pandai-pandai menjaga omongan, maka nggak dapat penghinaan kita. Maka saya kalau ada orang lagi punya masalah, udah bapak diem aja, diem. Sering diem ini insya Allah. Kalau diem malah mikir, ya Allah, mikirin dosa, mikirin kesalahan, makin ngelawan, makin ngomong. Tukang ngomong ketemu tukang ngomong, kumpul jadi satu, akhirnya majlis jadi apa? Istilahnya nggak enak kalau tukang banyak ngomong itu. Kalau orang perempuan tuh, orang laki juga sama ya Bu ya, itu disebutnya ember. Apa? Ember ketemu ember jadi apa? Wow, majlisul ember itu rame banget itu. Ada laki, orang lakinya diem aja, bayem, bininya ember. Adil nggak tuh? Adil enggak itu. Itu biasanya piring jarang yang pecah. Lakinya ngomong mulai ember juga, bininya menang. Yuk sendok nggak ada yang jatuh, gelas. Tapi kalau laki bininya sama-sama ember, piring, gelas, wah pada pecah. Yuk nggak mau ngalah. Ya Allah, ember ya. Memang istilahnya jelek. Orang kalau daya ngomong istilahnya dapetnya istilahnya jelek juga. Orang kalau nggak banyak ngomong disebutnya bayem. Bayem bagus nggak? Kalau banyak ngomong disebutnya jelek. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hikmah, mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Adapun hikmah yaitu asyratu ajza. Kalau di atas keselamatan 10 macam atau 10 pintu. Tis'atun, adapun 9 minha darinya asrah, yaitu fil uzlati, pada waktu apa? Uzlah, mengasingkan diri dari manusia. Uzlah. Maka kita mendapat hikmah setelah kita merenung. Dah Bapak lereng dulu, diem dulu di rumah. Terus lereng. Nanti kita dalam kamar itu merenung. Iya. Mulai lahirlah kesadaran. Kesadaran itu namanya hikmah. Introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Ini akibat saya sering bergaul yang salah. Ini akibat itu akan lahir ketika kita uzlah. Apa? Remind ya, mengingat kembali, mengulang kembali. Laki bini berantem dulu. Udah. Ya, sementara yang satu pulang dulu lah ke Garut atau kemana. Tapi bukan cerai, tapi apa? Ya, uzlah dulu. Lakinya uzlah, apa bininya uzlah, gitu. Jangan seminggu orang lagi nggak kuat. Berapa hari ya? 3 hari ya? 3 hari apa seminggu? Garut seminggu lah, Dadang ya. Bandung seminggu lah, Surabaya 10 hari. Kalau cuman Bekasi 3 hari lah. Lah, begitu 3 hari kan dia berkangen. Begitu kangen tuh ngebutnya sudah kayak bisul mau pecah itu. Wah, ketemu langsung pelukan lagi itu. Ntar berantem bisa lagi begitu. Ada istilah begini. Kalau sering ketemu deket bau. Kalau jarang ketemu wangi. Itu Betawi itu punya istilah. Ya, seterusnya ya. Abang sama adek rumahnya nempel, bau. Coba kalau yang abangnya jauh. Kalau yang jauh tuh wangi, sebab tidak melihat apa. Itu pepatah orang Betawi itu bagus itu ya. Kalau dekat atau sering ketemu bau, tapi kalau apa jauh memang begitu. Ya Allah. Wa wahidun, adapun satu perkara mananya dari asratu ajza, yaitu pisamti pada ya. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu, adapun diam yaitu hikamun, beberapa hikmah. Nih Mbah Yai Huja ya, Mbah Yai Huja itu Pondok Pelosok itu. Jadi kalau maknain hikmah itu berarti ilmu nafi'. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat.
Ketika orang mendapat hikmah, artinya dia mendapat pelajaran yang penuh manfaat, mendapat ilmu. Maka selalu al-hikmatu ay ilmun nafi'. Jarang orang dapat hikmah. Kenapa saya yang dicolong Ustaz? Padahal saya rajin ke masjid. Tetangga saya yang kagak pernah ke masjid, gak pernah sholat, aman-aman aja. Ya jangan sama saya, protes sama Allah. Sebetulnya nggak boleh begitu ngomong sama Allah. Jangan salah-salahin masjid, jangan salah-salahin rajin sholat, jangan. Nggak ada urusannya kecolongan sama apa. Ada. Coba Bapak merenung. Oh, tiba-tiba dapat hikmah. Apa hikmah namanya? Pelajaran. Nah, maka disebutnya ilmu nafi'. Untung dicolong. Kenapa? Ceritanya tetangga yang motornya utuh besoknya di jalan-jalan tabrakan, yang kita rencananya ngikut tuh. Gara-gara motor kita dicolong, akhirnya kita nggak ngikut. Coba kalau kita ngikut, lah kita paling duluan tabrak, orang kita bawa motornya tapi bisa, dia aja yang jago tabrakan, apalagi kita. Lah hikmah itu biasanya datangnya apa? Belakangan. Ya kalau hikmah datangnya dulu enak banget, udah kayak ada lampunya. Jangan, itu memang kita siapa, udah dikasih tahu duluan. Hikmah itu selalu datangnya belakangan. Setiap apapun pasti ada hikmahnya, tapi entar dibutuhkan kesabaran untuk memperoleh hikmah, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kenapa harus bininya yang meninggal bukan lakinya? Ada gitu kadang-kadang itu. Kenapa harus bininya bukan lakinya? Sebab dia gak senang sama lakinya. Lah kita nggak tahu hikmahnya apa. Ya Allah, ya ada pasangan ya, yang satu ya baik, misalnya ya istrinya baik ya, tapi lakinya kurang tapi baik. Tiba-tiba istrinya yang baik meninggal, ada komentar, ya Allah, kenapa bininya yang meninggal? Bukan apa? Lakinya yang ember itu. Lah kita nggak tahu hikmahnya. Pas berikutnya baru ada hikmahnya. Oh, gara-gara bininya meninggal, akhirnya embernya hilang. Jadi tuh laki udah nggak jadi ember lagi, dia diem aja semenjak bininya. Karena dinasehatin sama 1000 ustadz nggak mempan itu dia. Sampai capek nyuruh nasehatin jangan ember gitu, nggak mempan. Mempannya, embernya hilang, nggak banyak ngoceh pas bininya meninggal. Semenjak itu kalem, diem. Nah itu hikmah namanya. Salah satu hikmahnya kenapa bininya meninggal. Maaf nih ya, yang ember jangan begitu ntar. Tapi memang hikmah itu selalu datangnya apa? Belakangan. Nah ini dikatakan as-samtu hikamun, yaitu beberapa hikmah. Wa qalilun, sayangnya sedikit sekali siapa fa'iluhu, pelaksananya. Artinya hampir semua orang rata-rata doyan ngomong. Lah itu sudah di nasnya jelas ini. 10 orang yang diem berapa? Paling ngatuk, paling tambah 2. Selebihnya ngomong semua. Nah itu memang sudah nas hadis itu. Wa qalilun, sedikit sekali siapa fa'ilu, apa? Orang yang mengerjakannya. Al-babur rabi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.